Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi ukuran pemusatan data. Yaitu yang kedua tentang median. Video sebelumnya kita sudah belajar tentang mean atau rata-rata, maka kita lanjutkan pada materi median. Untuk yang pertama yaitu median dari data tunggal. Median dari suatu data adalah nilai tengah data jika data tersebut diurutkan dari kecil ke besar. Jadi jika ada sebuah data yang istilahnya daftarnya tidak berurutan, maka kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke terbesar. Kemudian jika n-nya ganjil, jika datanya itu berjumlah ganjil, maka mediannya adalah terletak pada data xn plus 1 per 2. Ini misalkan 10, ya 10 plus 1 per 2 gitu ya, di tengah-tengah. Jika n-nya ganjil. Ya. Jika n-nya ganjil, berarti terletak di data ke ganjil ya, misalkan 5. 5 plus 1 per 2 berarti 6 per 2 data ke 3. Kemudian jika n-nya genap, maka mediannya adalah setengah kalikan data ke separuhnya ditambah data ke separuh plus 1. Jadi gini, misalkan n-nya 5 ya, n-nya 5. Maka mediannya adalah X 5 plus 1, 6. Dibagi 2, 3. Berarti mediannya adalah X itu maksudnya data ke 3. Gitu loh. Jadi X3 itu adalah data ketiga. Kemudian jika N-nya genap. Kita hitung, kita anggap N-nya sama dengan 10 misalkan gitu. Maka ini sama dengan setengah kalikan X 10 dibagi 2, X 5 plus N plus 2 plus 1, 5 plus 1, X 6. Jadi data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Ini untuk menentukan dari median data tunggal. Kemudian untuk data yang berbentuk kelompok, ini dikelompokkan dalam bentuk tabel ya. Median itu sama dengan TB ya, tepi bawah kelas tambah K. K ini adalah panjang kelasnya ya. Nah, ada yang menotasikan pakai P, ada juga yang menotasikan dalam bentuk I interval, P panjang kelas itu. Sama ya modelnya. Yang jelas K itu adalah interval atau panjang kelasnya. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Jumlah semua frekuensinya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi sebelum, ingat ya, kumulatif, jadi dijumlahkan semua. Bukan frekuensi di atasnya median, tapi frekuensi kumulatif sebelum median, di atas kelas median. Nah, hati-hati nanti. Kemudian F besar ini adalah frekuensi kelas median. Jadi frekuensi di kelas mediannya itu sendiri. Oke, kita langsung contoh soal untuk yang data tunggal. Rata-rata dan median untuk data yang disusun pada tabel di samping berturut-turut adalah, oke, sigmanya, jumlah frekuensinya, n-nya sama dengan berapa? 2 tambah 3, 5, 10. 10. Maka, untuk menentukan median, nah, rata-ratanya kemarin sudah ya, median dulu. Median untuk data yang disusun pada tabel di samping berturut-turut adalah, oke, kalau datanya 10, ini berarti ganjil atau genap? Genap ya. Maka mediannya sama dengan setengah X separuhnya 10, X5 plus X di atasnya 6. Nah, perhatikan di sini ini data kedua, data kelima sampai sini kan data kelima, kemudian tambah sini data ke-7. Berarti data ke-6 itu terletak di sini. Data kelimanya itu 5, data ke-6-nya 6, data ke-7-nya juga 6.
Jadi kita jumlahkan setengah X5-nya. Itu nilainya 5. Plus X6-nya adalah 6. Jadi hasilnya 5,5. Ini medianya. Kemudian rata-ratanya ya seperti kemarin. Tinggal kalikan ya nilai dengan frekuensi. Nilai dengan frekuensi 4 kali 2, 8 plus 5 kali 3, 15. Kemudian 6 kali 2 itu 12. 7 kali 1, 7. 8 kali 2, 16. Dibagi media frekuensinya ada 10 sama dengan ini berapa ini? 23 ya. 23 tambah 7, 30. 30 tambah 28, 58 dibagi 10 sama dengan 5,8. Jadi hasilnya yang E. Itu untuk data yang tunggal. Kalau data tunggal gampang. Untuk data yang berbentuk data kelompok, sekarang kita coba perhatikan ya. Dari data pada tabel di samping, tentukanlah nilai medianya. Oke, jadi kita tentukan dulu ini. Frekuensi kumulatifnya, yang pertama ini kan 3 ya. 3, kemudian 7, kemudian tambah 5, 12. Kemudian tambah 2, 14. Tambah 2, 16. 20. Jadi frekuensinya N-nya adalah 20. N-nya 20 dari sini. Kemudian karena median ya, median itu adalah nilai tengah setelah data terurut, maka separuhnya dari N ini berapa? 10. 10 itu berarti di posisi di sini nih. Nah, karena ini kan data ke-7, 8, 9, 10 sampai 12 ada di sini. Maka ini adalah kelas mediannya. Nah, kalau sudah ketahuan kelas mediannya, maka kita tentukan, masukkan rumus tepi bawah. Tepi bawah dari kelas ini 60,5. K-nya, intervalnya 51 sampai 55 itu 5. Kemudian, nah ini sudah ada ya. Kemudian N-nya 20 sudah ada. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi ini 4 tambah 3, bukan 4, tapi 4 tambah 3. 7 kumulatif, jadi dijumlahkan. Kemudian F-nya, F besarnya itu adalah frekuensi kelas median, berarti 5. Yang masukkan, di bawahnya 60,5, K-nya 5, setengah kali 20 itu 10, dikurang 7, 3, dibagi 5, frekuensi kelas mediannya. 55, 63,5. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke, dari data pada tabel di samping, nilai mediannya adalah berapa? Oke, kita coba contohkan 3 bentuk soal yang berbeda di sini ya. Dari data pada samping, nilai mediannya adalah, oke, seperti yang tadi. Ini frekuensi kumulatifnya 3, kemudian 7, 12, 14, 16, 20. Sama seperti yang tadi. Nilai mediannya berapa? Karena frekuensinya 20, N-nya 20 ya, kita tuliskan. N-nya sama dengan 20. Kemudian berarti posisi mediannya, posisi kelas mediannya di sini. Nah, berarti tepi bawahnya sama dengan 60,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya, FK-nya. FK-nya sama dengan 7, 3 tambah 4. Kemudian F besarnya sama dengan 5. Sama seperti yang tadi sepertinya ya. Coba kita
hitung mediannya. Median itu rumusnya apa? Tepi bawah plus K setengah N min FK dibagi F. Nah, tepi bawahnya 60,5. Kemudian setengah N itu 10 ya, separuhnya dari 20, 10 min 7 per F-nya 5. Kalikan K-nya 5. Seret. 63,5. Oh, sama seperti yang tadi. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya, yang nomor 2. Jika datanya dibuat dalam bentuk histogram seperti ini, maka batas-batas yang dituliskan pada diagram batangnya ini adalah tepi bawahnya. Yang ini adalah TB-nya. Tepi bawah dari masing-masing kelas. Oke, karena yang diminta adalah mencari median, maka kita hitung dulu frekuensinya ya. Di sini 9, 15, 18, 24. Nah, 24. Berarti untuk medianya terletak di data ke-12. Berarti posisinya di sini. Kelas mediannya ada di sini. Nah, ini ya. Nah. Oke. Ini mediannya. Intervalnya berapa? 4,5 sampai 7,5. Ini intervalnya, K-nya 3. Tulis K-nya 3. Kemudian tepi bawahnya 10,5. Kemudian FK-nya sama dengan 15. Oh, frekuensi kumulatif sebelumnya ya, 9. Kemudian N-nya 24. Jumlah frekuensinya 24. Kemudian F, frekuensi mediannya adalah 6. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Median sama dengan tepi bawah plus K kali setengah N min FK dibagi F. Oke. Tepi bawahnya 10,5. K-nya 3. Setengah N, setengah kalikan N-nya 24 berarti 12. Frekuensi kumulatifnya adalah 9 dibagi frekuensi kelas medianya 6. Nah, 10,5 plus 3 bagi 6. Seret tinggal 2. Berarti 12 dikurang 9 itu 3 ya. 3 per 2. 10,5 plus 1,5 hasilnya 12. Jadi hasilnya jawabannya yang C. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini 1, 2, 3. Nilai ulangan matematika dari suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar di atas. Median data tersebut adalah. Nah, di sini jika nilainya ya, angkanya itu dituliskan di tengah-tengah dari diagram batangnya atau histogramnya, maka ini adalah nilai tengah. Nilai tengah, bukan tepi bawah dan tepi atas, tapi nilai tengah. Frekuensinya di sini 4. Kita tuliskan 6, 8, 10, 8, 4. Nah, sehingga nanti kalau dijumlahkan
Ini 10 ya, 10, 18, 28, 36, 40. Jadi jumlah frekuensinya ada 40, N-nya 40. Kemudian letak medianya di mana? Letak medianya ya. Letak medianya ada di data ke-20. Data ke-20 itu berarti di sini. Data ke Nah, di sini ya. Nah, ini. Data ke-20 karena itu dari 18 sampai 28. Posisinya di situ. Kemudian F-nya berarti kan ketahuan. F besarnya frekuensi medianya adalah 10. FK-nya sebelum kelas median itu 18. Kemudian apalagi K-nya. K-nya itu adalah interval. Dari 52 ke 57 itu intervalnya 5. Di bawahnya. Nah, ini kan selisih. 67 itu kan nilai tengah ya. Berarti ke kiri 2, ke kanan 2. 67 dikurang 2, 65. 65 berarti tepi bawahnya adalah 64,5. Ingat, ini kan batas bawah ya, 61 itu. Kemudian tepi bawahnya dikurang setengah kan gitu. Jangan lupa, bukan batas bawahnya yang dimasukkan, tapi tepi bawahnya. Sekarang masukkan ke rumus. Median sama dengan, sudah ya ikut di sana aja, langsung angkanya. Tepi bawahnya 64,5 plus K-nya 10, K-nya 5, sorry. K-nya 5, setengah kalikan N. N-nya 40, berarti 20 dikurang frekuensi kumulatifnya 18, dibagi frekuensi mediannya 10. Oke, kita coret. Jret 2. 20 dikurang 18, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti hasilnya 64,5 plus 1. Jadi hasilnya 65,5. Nah, sekian untuk median. Nah, coba diperhatikan ya. Ini antara yang nomor 2 dengan nomor 3. Karena sering sekali muncul yang seperti itu. Kalau dalam bentuk tabel, kita mudah saja melihatnya. Tapi kalau dalam bentuk histogram, seperti ini, maka perlu perhatian lebih dalam. Karena kadang-kadang beda ya di sini. Eksisnya dari sumbu X-nya itu kadang-kadang beda. Ada yang ditulis tepi bawahnya, ada yang ditulis nilai tengahnya. Silakan perhatikan perbedaannya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.